Pagi ini kita akan membahas konsep transkultural untuk praktek perawatan anak. Ya. Jadi nanti kelompok 11 ya yang akan presentasi. Kelompok 11 sudah siap? Udah ya? Jadi moderator siapa? Izin Ibu saya. Fitri ya? Kan saya Ibu. Oh, kan saya. Ya. Ya, baik, untuk teman-teman bisa tolong di-share screen terlebih dahulu. Belum terlihat, Nabila. Oke, sebentar ya. Oke, jadi kita punya waktu untuk presentasi 30 menit. Kemudian nanti tanya jawab ya. Nah, setelah itu ditambahkan untuk materi yang kurang. Langsung ke anaknya. Jadi tidak usah menjelaskan aspek transkultural karena kita fokus transkultural pada anak. Gitu ya. Silahkan Kansa, dimulai aja untuk ininya presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 11. We would like to explore application in nursing practice in children. Next, please. Oke, untuk grup membernya. Yang pertama adalah Khairunisa Nabila, yang kedua adalah Kansa Fitri Mutia, yaitu saya sendiri, yang ketiga adalah Lita Fatmasari. Baik, karena langsung ke kasus akan dilanjutkan oleh teman. Terima kasih. Okay, this is the case study of transcultural application in nursing practice in children. Next. A client named Yusuf, 8 years old, lives with his parents in Padang, West Sumatra. The client's current education is elementary school. Client's father named Mr. E, 35 years old, last education is high school. And then the client's mother named Miss S is 27 years old. His last education is junior high school. The client's father worked as a construction worker, and then the client's mother worked as a fried food seller. Every month, the client father's income around 500,000 rupiah, and then the client's mother income 100,000 rupiah per day. The client and his family are Muslim. Every day, the client uses Padang and Indonesian language. Every day, the client is an active children and often plays with his friends. One day, the client came home after playing with his friends and complained of pain in his knee. After being asked by the client's parents, it turned out that the client, while playing, was climbed a tree that was scared in his village. The client's father has the belief that the clients feel due to being pushed by the guardian of the scared tree. The client father then immediately took the client to a traditional healer for treatment, and then the treatment is done by massaging the client body that feels pain using a burnt lemongrass steamed with the reading of prayers. The shaman also said not to eat food such as fish, meat, and eggs. Let me explain in Indonesian language. Jadi ada klien bernama Yusuf, berusia 8 tahun, tinggal bersama kedua orang tuanya di Padang, Sumatera Barat. Lalu pendidikan klien saat ini yaitu sekolah dasar. Bapak klien bernama Bapak E.
berusia 35 tahun, pendidikan terakhir yaitu SMA. Lalu ibu klien bernama Nyonya S, berusia 27 tahun, pendidikan terakhir yaitu SMP. Ayah klien ini bekerja sebagai kuli bangunan, lalu ibu klien bekerja sebagai penjual gorengan. Setiap bulan, penghasilan bapak klien itu sekitar Rp500.000 dan penghasilan ibu klien sekitar Rp100.000 per hari. Klien dan keluarganya beragama Islam, lalu sehari-hari klien menggunakan bahasa Padang dan bahasa Indonesia. Sehari-hari klien merupakan anak yang aktif dan sering bermain bersama teman-temannya. Suatu hari, klien pulang ke rumah sehabis main bersama teman-temannya dan mengeluhnya kedua orang tuanya, klien ternyata bermain lalu memanjat pohon yang dikeramatkan di desanya. Lalu bapak klien memiliki kepercayaan bahwa anaknya itu terjatuh akibat didorong oleh penunggu pohon keramat tersebut. Lalu ayah klien kemudian langsung membawa klien ke dukun untuk diobati. Pengobatan yang dilakukan itu yaitu dengan memijat bagian tubuh klien yang terasa nyeri menggunakan batang serai. Anda pakai bahasa Inggris. If you are speaking English, you can say client. But if you speak in Indonesian language, say client. Kalau pakai bahasa Indonesia itu pakai bacanya klien. Tapi kalau pakai bahasa Inggris bahasanya client. Jangan disamain, gitu ya. Oke, Ma'am. Saya ulangi. Kedua orang tua klien merasakan klien. Kalau bahasa Indonesia bacanya klien, bukan klien. Baik, ya baik, Ma'am. Oke, lalu selanjutkan kedua orang klien merasakan klien ini tidak membaik, kemudian membawa klien ke rumah sakit. Sorry. Oke, saya ulangi. Jadi bapak klien ini kemudian langsung membawa klien ke dukun untuk diobati. Pengobatannya ini dilakukan dengan cara memijat bagian tubuh klien yang terasa nyeri menggunakan batang serai yang dibakar dengan membaca doa-doa. Lalu dukun tersebut juga mengatakan untuk tidak mengonsumsi makanan seperti ikan, daging, dan telur. Next. Yeah, and then the client parents felt the client was not improving and then took the client to Harapan Kita Hospital to see a doctor. The doctor who examined the client said the client had a broken bone, and to confirm this, the client had to do an MRI examination. After the result of the client's MRI come out, the client really had a fracture. After taking a history by the nurse, the client was advised to be in a cast, but the client's family refused to the plaster cast. Both of the client's parents are Padang tribes, so they still strongly adhere to Padang's traditions and culture. The client family believed that traditional medicine will cure all kinds of disease, include fractures, so there is no need to do a cast. The patient's parents make payment for client's use of care using the ownership of the Healthy Indonesian card, but the hospital cannot fully cover the cost of the treatment only with the card. Okay, let me explain in Indonesian language. Jadi kedua orang tua klien ini merasakan klien tidak membaik, kemudian membawa klien ke rumah sakit Harapan Kita untuk periksa ke dokter. Lalu dokter yang memeriksa klien itu mengatakan bahwa klien mengalami patah tulang dan untuk memastikan hal tersebut, klien harus melakukan pemeriksaan MRI. Setelah hasil dari MRI, klien keluar lalu klien benar bahwa klien mengalami patah tulang. Setelah dilakukannya anamnesa oleh perawat, klien disarankan untuk digips, namun keluarga klien menolak untuk melakukan pemasangan gips. Kedua orang tua klien merupakan suku Padang sehingga mereka masih kental menganut tradisi dan budaya Padang. Keluarga klien percaya bahwa dengan melakukan pengobatan tradisional akan menyembuhkan segala macam penyakit termasuk patah tulang, jadi tidak perlu melakukan gips. Kedua orang tua klien
melakukan pembayaran perawatan klien menggunakan Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Namun pihak rumah sakit tidak dapat menanggung biaya perawatan sepenuhnya hanya dengan kartu tersebut. Next. And then the assessment, first, social and family factors. Name is Muhammad Yusuf, age is 8 years old. Religion is Islam, occupation is student, trip is Minangkabau. Name of parents are Mr. E and Mrs. S. Place of the residence is lives with his parents. Next. Next is factors of religion and philosophy of life. The client's religion is Islam. Every day the client performs prayers with his family in the client tribe. Illness is sometimes believed to be caused by supernatural beings, jinn, demons, and others. Thus the treatment is carried out by means of casting a spell on medicinal ingredients given to the sick with the help of smart people or shamans. Selanjutnya yaitu faktor agama dan falsafah hidup. Agama yang dianut klien yaitu Islam. Sehari-hari klien melaksanakan ibadah sholat dengan keluarganya. Dalam suku klien, sakit ada kalanya dipercaya disebabkan oleh makhluk gaib, jin, setan, dan lainnya. Dengan demikian, pengobatannya dilakukan dengan cara memantrai ramuan obat yang diberikan kepada orang sakit dengan bantuan orang pintar atau dukun. Next is technological factor. In the client tribe, the concept of healthy and sick boils down to rasa or taste. If what is desired is not in accordance with reality, it will cause pain. Therefore, the feel of pain must be found a cure so that what is desired becomes a reality. Treatment that is often done is to use or drink medicinal herbs that have been enchanted by a shaman. The client chooses the treatment because of the beliefs and the suggestions that are around the client's environment. Clients and their families rarely check their condition to doctors or hospitals. Usually, the client's family simply comes to a shaman and uses traditional medicine to cure their illness. Selanjutnya yaitu faktor teknologi. Dalam suku klien, konsep sehat sakit bermuara pada rasa atau rasa. Jika apa yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan, akan menimbulkan rasa sakit. Oleh karena itu, rasa sakit itu harus dicarikan obatnya agar apa yang diinginkan menjadi kenyataan. Pengobatan yang sering dilakukan yaitu memakai atau meminum ramuan obat yang sudah dimantrai oleh dukun. Klien memilih pengobatan tersebut karena kepercayaan dan sugesti yang berada di sekitar lingkungan klien. Klien dan keluarganya jarang memeriksakan kondisi ke dokter maupun rumah sakit. Biasanya keluarga klien cukup datang ke dukun atau tabib serta menggunakan obat-obatan tradisional untuk menyembuhkan penyakitnya. Next is educational factor. The client's father's last education was high school and the client's mother's last education was junior high school. The client's father works as a construction worker. The client's mother works as a fried food seller. Clients and families don't understand the knowledge of the client's sick experience. Faktor pendidikan terakhir Bapak klien adalah SMA dan pendidikan terakhir Ibu klien adalah SMP. Bapak klien bekerja sebagai kuli bangunan dan Ibu klien bekerja sebagai penjual gorengan. Klien dan keluarganya tidak memahami pengetahuan tentang pengalaman sakit klien. Next is economic factor. The search of the client's medical expenses is the cost of the income of the client parents. The client and his family have no savings. The client and his family have a health insurance card from the Indonesian government program in the form of KIS or Healthy Indonesia Card. Selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi, sumber biaya pengobatan klien merupakan biaya dari penghasilan kedua orang tua klien.
Klien dan keluarganya tidak memiliki tabungan. Klien dan keluarganya memiliki kartu jaminan kesehatan dari program pemerintah Indonesia berupa KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Next is cultural values and lifestyle factors. The client is a student. The language used by the client in the family is Padang and Indonesian language. The client eats well and regularly. The food that the client abstains from when he is sick is that he isn't allowed to eat fish, eggs, and meat by the words of smart people or shamans. Selanjutnya itu faktor nilai-nilai budaya dan gaya hidup. Klien itu adalah seorang pelajar, bahasa yang digunakan dalam klien dalam keluarga itu bahasa Padang dan dengan baik dan teratur. Makanan yang ditantang klien saat sakit yaitu tidak boleh mengonsumsi ikan, telur, dan daging oleh perkataan orang pintar atau the last is hospital policy and regulatory factors. Health service policy and regulation, namely reasons to come to Harapan Kita Hospital. The client experiences pain in his knees and weakness and has no desire to do any activities. B. Policies obtained at Harapan Kita Hospital. The client underwent an MRE examination and was advised to the case. Selanjutnya yaitu kebijakan dan peraturan rumah sakit. Alasan klien datang ke rumah sakit Harapan Kita yaitu klien merasakan nyeri di lututnya dan lemas serta tidak mempunyai keinginan untuk melakukan apapun. Terus perawatan yang didapat saat di rumah sakit Harapan Kita yaitu klien menjalankan pemeriksaan MRI dan disarankan untuk melakukan bips. Izin masuk sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar kan, Sa? Ya, baik. The second is nursing diagnosis. The first data is client's family say that the client is prohibited from consuming food such as meat, fish, and eggs, and the problem is nutritional disorder related to cultural beliefs about food. Ya, jadi data yang pertama itu keluarga klien itu mengatakan bahwa klien itu dilarang untuk mengonsumsi makanan seperti daging, ikan, dan telur. Nah, untuk masalahnya ini si klien ini akan terjadi gangguan nutrisi yang berhubungan dengan Terus yang data kedua, the clients family are native Padang people, so they still strongly adhere to the tradition and culture of Padang. The client's family refused to do a cast on the client. The client's family believe that traditional medicine can cure all diseases, including fractures. And the problem is non-adherence in medication related to the value system that they believe. Jadi, data yang kedua ini keluarga klien itu merupakan orang Padang asli, sehingga mereka ini masih kental untuk menganut tradisi dan budaya Padang ini sendiri. Terus keluarga klien itu menolak untuk digips, karena padahal kan itu patah tulang, tapi keluarga klien menolak untuk digips. Terus yang ketiga nasional itu dapat. Ada yang bisa ingat nggak perbaiki cara bicara temannya nih? Apa yang salah tadi cara ngomong? Coba potong dulu ya, karena ada kebiasaan. Apa yang salah tadi? Klien, Miss. Klien. Ya, Do not get used to, do not speak in English when you speak Indonesian. Jadi kalau Anda, tolong nanti ya, gerah dengernya, karena Anda memakai bahasa yang tidak tepat. Ya, diperbaiki dulu. I'm sorry before. Saya lanjut. Yang ketiga, keluarga klien percaya bahwa dengan pengobatan tradisional itu dapat menyembuhkan segala penyakit termasuk patah tulang. Nah, masalahnya ini ketidakpatuhan dalam pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang sudah diyakini. Next please. The third is
nursing intervention and implementation. The first is nutritional disorder related to cultural beliefs about food. The first is cultural care repartnering. That is explained to the client's family that fish, meat, and eggs are protein-rich food sources and are useful in building and repairing tissues in the body. Ketidakpatuhan dalam pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini. Nah, yang pertama itu ada cultural care accommodation. Jadi yang pertama kita bisa beri penjelasan kepada klien bahwa pengobatan tradisional itu tuh nggak cukup untuk menyembuhkan patah tulang ini sendiri. Yang kedua itu berikan dukungan kepada klien dan keluarga untuk tetap melakukan pengobatan tradisional selama tidak mengganggu pelaksanaan gips. Yang ketiga itu beri fasilitas dan waktu kepada klien untuk melaksanakan budayanya, yaitu pengobatan tradisional itu sendiri. Next, please. Okay, the next is cultural repartnering. The first is discuss the cultural gap between the client and the health treatment the client has to undergo. The second is explain to the client's family, if not immediately following treatment will slow down the client's healing. And the third is describe the client family about the success of people who previously suffered from fractures. Jadi yang selanjutnya ini ada kultur care repartnering. Di dalam kultur care repartnering kita bisa melakukan yang pertama diskusi kesenjangan budaya yang dianut klien dengan pengobatan kesehatan yang harus dijalani klien. Terus yang kedua bisa dijelaskan kepada keluarga klien apabila tidak segera mengikuti pengobatan ini akan memperlambat penyembuhan si klien. Terus yang ketiga ini kita bisa memberikan gambaran kepada keluarga klien tentang keberhasilan orang-orang yang sebelumnya menderita patah tulang. Next, please. The fourth is evaluation. The client's parents are dissatisfied with the hospital service because the cost of client care cannot only be borne by having a Health Indonesia card or case, so that the client's parents have to use the money that should be used to meet other daily living. Jadi untuk evaluasinya di sini adalah ketidakpuasan orang tua klien terhadap pelayanan rumah sakit tersebut. Kenapa? Karena biaya perawatan klien itu tidak bisa hanya ditanggung dengan kepemilikan kartu Indonesia Sehat atau biasa yang kita sebut dengan KIS, sehingga orang tua klien ini tuh harus memakai uang yang seharusnya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari yang lain. Next, please. Okay, the last is conclusion. The first is Leininger's theory of transcultural nursing is indispensable and helpful implementation of nursing care. The second is implementing nursing care. Nurses need to understand the norms and cultural ways of life of the client so that the client can maintain his welfare and improve his way of life or conduct. The third is providing information about disease and treatment procedure to the client or the client's family will monitor the smoothness of treatment. And the fourth is judging from the case. It can be concluded
that the medical team, especially the nurses in the hospital, are less able to apply the concept of Leininger's theory in providing nursing care. Jadi untuk kesimpulan pada kasus ini, yang pertama itu teori tentang Leininger tentang transcultural nursing itu tentang transcultural nursing itu sangat diperlukan dan sangat membantu dalam praktek keperawatan untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan. Nah, yang kedua itu dalam pelaksanaan asuhan keperawatan itu perawat perlu memahami norma-norma dan cara hidup budaya klien sehingga klien dapat mempertahankan kesejahteraannya dan memperbaiki cara hidupnya atau kondisinya. Yang ketiga itu pemberian informasi mengenai penyakit dan prosedur pengobatan kepada klien atau keluarga klien akan membantu untuk memantau kelancaran pengobatan. Dan yang terakhir itu dilihat dari kasus yang disimpulkan bahwa tim medis khususnya perawat ini yang ada di rumah sakit tersebut itu kurang menerapkan teori konsep Leininger ini dalam pemberian asuhan keperawatan. Ya, baik. Sekian yang dapat kami paparkan mengenai kasus transcultural nursing. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa untuk menggunakan fitur raise hand dan unmute. Terima kasih. Ya, baik. Sekali lagi, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan digunakan fitur raise hand-nya dan unmute. Oke, baik. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Dari kelompok kami cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Rita Ismail. Terima kasih, Ibu. Bentar ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 11 sudah presentasi terkait dengan untuk anak. Ini udah jelas semua, kenapa nih nggak ada yang bertanya terkait dengan anaknya? Yang ngerti semua? Jelas ya? Oke, kita langsung aja kalau gitu. Saya boleh begini. Ibu share screen kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Izin Ibu terlihat. Kelihatan ya? Kalau ini Ibu slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan? Jawab terlihat Ibu. Oke. Tolong lain kali kalau mau presentasi, konsultasi dengan dosennya. Jadi apa yang isi Anda jelaskan nanti itu sesuai dengan apa yang diharapkan target untuk pertemuan yang Anda lakukan. Ya. Jadi sebenarnya untuk anak itu banyak sekali ada yang harus diterapkan. Kenapa penting? Kenapa sih Bu? Kita sama aja manusia. Kenapa harus khusus untuk anak? Ternyata untuk anak itu unik.
So they have special thing in their life. The first thing is everything depends on the parents. Jadi semuanya tergantung dari orang tua. Coba anak-anak disuruh makan, ayo makan, kan orang tua kan yang masih tahu. Jarang sekali anak-anak cari sendiri, makan sendiri, itu jarang karena dia dibiasakan dan diarahkan orang tua. Sampai umur 17 tahun masih disebut anak-anak. Mereka tidak bisa, misalnya mau dioperasi, itu harus tanda tangan orang tua, informed consent. Karena masuk anak-anak itu setelah 17 tahun ke atas. Ya, jadi orang tua mempunyai pola tersendiri. They have their own pattern. Jadi mempunyai pola sendiri gimana mendidik anak. Kalau anak menangis misalnya, kalau anak menangis itu harus dipenuhi keinginannya. Kalau anak menangis ada yang biarin aja nanti berhenti sendiri kok, ya kan? Kalau anak yang menangis ada yang orang tua sebenarnya maunya apa? Coba kita lihat dia maunya apa, gitu. Jadi tergantung dari orang tua. Sama dengan yang ibu lihat nih bertanya. Jarang mahasiswa suka bertanya gitu. Bertanya itu berat. Kalau menjawab sih gampang tinggal jawab ya. Bertanyanya itu memulai untuk bertanya itu susah. Ada yang keluarga tidak boleh bertanya. Pokoknya lakukan apa yang diminta. Nggak ada alasannya. Ya kan? Harus patuh. Ada yang demokrasi. Boleh bertanya silakan aja. Setelah itu kita bisa negosiasi, tawar-menawar. Misalnya boleh nggak jajan ke sana gitu lumayan. Ini anak perempuan sampai jam 11 malam. Nah, orang tua otomatis nggak boleh gitu kan. Bahaya. Nanti bisa, mama boleh nggak kalau nanti pulangnya jam 8 itu juga nanti dijemput gitu. Oh boleh. Jadi kan ada tawar-menawar. Ada yang pokoknya nggak boleh, pokoknya sampai maghrib jam 6 harus ada di rumah. Ada yang seperti itu. Ya, itu ada yang disiplin, komunikasi, cara berbicara. Itu akan diajarkan orang tua ke anaknya, diterapkan pada anaknya, dan pada saat Anda bertemu, mereka punya pola tersendiri pada anak tersebut. Kebiasaan keluarga, jadi kalau ada kakek nenek, terapkan disiplin. Kakek itu permisif, apalagi nenek ya. Kalau misalnya anak kecil, kata mama nggak boleh makan permen. Oh gitu ya. Nanti aja kalau habis mama pergi ke kantor, boleh deh makan permen. Ayo kita itu jajan ke sebelah. Gitu kan kakek neneknya yang penting cucunya senang. Nah itu yang suka menyebabkan perbedaan pola asuh antara nenek dan orang tuanya. Kemudian budaya. Budaya itu misalnya ada yang sudah dari turun-temurun, kalau anak usia 3 tahun, umur berapa ya itu yang kayaknya suku Jawa deh, 7 bulan, udah bisa melangkah. Itu harus ada upacara tersendiri, ya kan? Atau misalnya kalau orang hamil 3 bulan pertama harus ada syukuran tersendiri. Jadi mereka punya budaya tersendiri. Itu akan diterapkan ke anaknya. Ada yang bertentangan dengan kesehatan, ada yang tidak masalah, ada yang mendukung kesehatan. Jadi yang bertentangan ini yang perlu kita perbaiki. Misalnya anak bayi baru lahir, nangis terus kan? Wah, aslinya nggak cukup nih, kasih pisang aja, langsung diem. Ya kan? Banyak seperti itu. Neneknya tuh langsung, ayo pisangnya mana nih? Langsung dikasih pisang. Karena kasihan kan anaknya nangis terus tuh, asiknya sedikit gitu. Padahal kalau anak bayi baru lahir itu lambungnya segede pohon ceri, buah ceri. Kecil, makan cuma setetes sudah cukup deh saat itu. Ya. Jadi nggak usah kasih pisang. Kalau anak dikasih pisang, emang benar, diem. Kenapa? Pisang itu glukosanya banyak. Makanya kalau Anda lapar, makanlah pisang. Itu langsung masuk karbohidratnya. Glukosa itu langsung masuk ke dalam tubuh. Jadi yang tadi pusing-pusing tuh, kasih pisang, itu cepat. Ya. Kenyang kan anaknya? Permasalahannya adalah karena dia kenyang, dia nggak mau minum ASI lagi yang banyak. Sehingga dia kan kurang zat proteinnya kurang, gizi-gizinya yang lain itu jadi kurang. Itu yang menyebabkan kalau anak yang misalnya dapat susu formula sama ASI itu beda. Kalau susu formula itu dia cuma padat badannya. Karena proteinnya yang tinggi ASI. Tapi kalau susu formula itu montok, cabi. Kenapa? Susu formula itu banyak glukosanya. Nanti coba ya kalau ke toko nih, kesolehan aja. Lihat itu di susu. Komposisi yang pertama itu yang paling gede. Misalnya susu itu pertama gula, kemudian susu atau apa itu Anda lihat ya. Jadi misalnya beli makanan atau apapun, lihat komposisinya. Yang pertama kali disebut itulah yang paling tinggi komposisi yang ada di makanan tersebut. Dulu Ibu lihat
bisa sih melihat kacang hijau. Jadi ibu dapat ilmu isi dari gizi. Jadi saat kuliah, makanya bisa bilang kalau ada dapat ilmu itu terapin diri sendiri. Jadi udah jangan kalau mau lihat komposisi makanan, lihat di komposisinya. Yang pertama muncul itu yang paling banyak. Jadi beli kacang hijau tuh, yang apa tuh minuman kacang hijau ada kan yang kotak. Ibu bandingkan beberapa merek, ada yang ABC, ada yang jus segala macam kan. Pertama semuanya air. Pertama. Yang kedua gula. Waduh, jadi kelihatan siapa gula, makanya pantas yang ini rasanya manis banget. Baru setelah itu kacang hijaunya berapa persen gitu. Jadi kelihatan begitu. Itulah fungsi ilmu yang Anda miliki ya. Jadi ilmu yang Anda dapatkan nanti bisa Anda aplikasikan. Nanti kalau keluar dari sini, Anda pergi ke supermarket, lihatin ya komposisinya. Anda baca. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan kalau Anda terbiasa lingkungan yang cara berbicara yang harus lembut, harus menghargai orang tua, otomatis akan terpola. Tapi kalau misalnya kurang mendapatkan binaan dari orang tua, dari gurunya atau dari dosennya, mau datang terlambat biasa aja. Ya udah biar aja, yang penting kan masuk, nggak usah masuk nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan harus diajarkan lingkungan yang disiplin, yang teratur, ya. Nilai-nilai, misalnya menghargainya itu kita nggak ketemu langsung kameranya on, atau misalnya nggak apa-apa kameranya off, tapi pada saat dipanggil namanya orangnya berespon, artinya kan ada, karena kan ada yang namanya gangguan sinyal, gitu ya. Kemudian tumbuh kembang. Nah, tumbuh kembang itu lihatin anaknya umur berapa pendekatannya, anak bayi kah atau anak toddler kah, yang 1-3 tahun, yang namanya toddler itu egois, selfish. Makanya kalau anak 1-3 tahun itu Anda sering banget ngegelinding-gelinding tuh di lantai itu wajar. Ya, usianya dia, usia toddler itu adalah temper tantrum. Senyum-senyum aja kalau anaknya udah kayak gitu tuh, ada misalnya adiknya atau tetangganya. Umat deh itunya temper tantrumnya, nggak apa-apa. Tapi setelah itu dikasih tahu, gak usah kayak gitu kalau minta sesuatu, maunya apa, bisa ya, bisa nggak kan dikasihnya. Itulah dia diajarkan cara berkomunikasi. Jangan ngamuk-ngamuk, kan ada orang tua kalau misalnya anaknya udah di depan misalnya ke mall nih, ngeliatin mobil-mobilan, mau beli, mau gelinding dia di situ, nangis, pokoknya mau mobil-mobilan. Nah, disitulah kita lihat disiplin orang tua seperti apa. Apakah dibelikan atau dibiarin aja atau dibujukin, gitu ya. Jadi kalau ada temper tantrum seperti itu jangan diturutin. Kenapa? Anak itu jadi terpolong. Oh, kalau anak juga belajar ya, kalau saya ngegelinding kayak gitu, pasti dipenuhin deh. Karena kan mama malu di depan orang gitu. Nah, disitulah kalau dapat seperti itu biarin aja dia ini. Bilang kita nggak ada mau rencana beli mobil-mobilan. Kita kesini mau makan, yuk kita jalan. Nggak mau, pokoknya masih ngebeli, tinggalin. Tapi jangan ditinggalin jauh-jauh ya, nanti ada yang ngambil di belakang. Tinggalin aja. Nanti dia ngeliat, kok marah-marah nggak ada yang ngeliatin ya. Ditinggal, nanti dia kejar itu. Jadi akan bangun kan dari lantai, lari mengejar. Baru diajak ngomong. Udah dia diam, dia bilang, jangan seperti itu, nggak boleh ya. Kita kesini untuk makan. Banyak yang itu awalnya susah untuk memberikan pengertian anak, karena usianya memang fokus diri sini. Pokoknya aku. Makanya kalau ada yang sudah tua, seperti Anda masih beraku-aku yang temper tantrum, berarti pada saat masih kecil itu ada yang terlewat. Nggak puas dia temper tantrumnya yang dulu. Ya. Kemudian nih pengaruh orang tua. Misalnya sosial ekonomi. Jadi bagaimana orang tua, misalnya yang di Jawa Barat, pasti Anda terpola makan sayur-sayuran. Ya kan? Coba kalau Anda dari Sumatera Barat, terpola Anda makan daging, makan rendang, yang pedas-pedas. Coba yang dari Jogja, pasti terpola Anda makanannya adalah yang saya dari orang sosialnya itu adalah dia mampu membeli makanan seperti itu. Budayanya adalah kita orang Jawa makannya harus ada gulanya. Orang Padang harus ada dagingnya. Saya orang Sunda kalau nggak ada lalapannya kayaknya ada yang aneh deh, gitu kan. Atau Anda ke Korea gak ada kimchi, aduh hidup ini hampa tanpa kimchi. Karena udah terpola dia di situ, kebudayaan. Coba Anda misalnya dari Padang datang ke Jogja, itu makanan yang manis semua, itu banyak yang stres dulu tuh kalau misalnya anak kuliah datang ke sana. Atau orang Jogja datang ke Padang tuh, lebih stres lagi, biasa manis tiba-tiba kayak kebakar semua lidahnya saat makan siang, makan malam.
Akhirnya makanya nasi doang sama ini lah daun-daun sayur-sayurannya. Nggak sanggup makan yang lain. Baru makan kuahnya aja kayaknya udah terbakar semua gitu. Itu kan karena terpola yang seperti itu. Makanya pada anak itu akan berpengaruh. Kemudian agama itu misalnya nih agama Hindu. Masuk ke rumah sakit anaknya dikasihnya daging, orang tuanya nggak mau dong misalnya karena agama mengatakan daging sapi itu mulia, jadi nggak boleh dimakan. Dia nggak akan makan. Jadi kita harus request, oh iya pas ini agama Hindu ganti ini menu sapinya itu ganti ayam gitu, telur, ikan. Atau misalnya nih agama Islam nih, Anda jalan-jalan ke Korea Selatan, masuk rumah sakit karena mencer makan kimchi mulu gitu kan. Nah, di rumah sakit Anda dikasih makanan babi, dimakan nggak? Pasti nggak, karena Anda terpola, diajarkan. Nggak boleh makan ini untuk yang agama Islam. Dia apain juga nggak akan mau gitu kan. Jangan dipaksa, nggak akan dipaksa, itu nggak boleh dipaksa. Seperti itu ya. Kemudian, mana lagi nih, kebiasaan tidur misalnya. Ada yang sebelum tidur sikat gigi dulu, ada yang harus ganti baju dulu. Jadi pada saat dia dirawat di rumah sakit, dia akan cari, aku mau tidur cari baju tidurku mana gitu. Anak kecil itu akan nyari, nggak mau dia pakai baju rumah sakit, dia nyari baju tidurnya. Jadi kalau seperti itu minta orang tuanya, Bu, di rumah ada pakaian tidur khusus nggak? Ada, tolong dibawa. Pakaikan anak itu di situ, dia pasti nyenyak tidurnya gitu. Atau misalnya piringnya nih, kalau anak kecil itu anak kasih piring nih, mangkok itu yang gambar lucu-lucu, gambar misalnya Frozen atau misalnya kereta-keretaan, itu dia langsung itu punya aku. Nah, pada saat di rumah sakit coba piringnya putih, aduh, nggak ada warnanya semuanya, banyak mana rasanya, nggak ada rasa, nggak mau makan kan? Nah, tekniknya seperti itu adalah saat makanan datang, pindahkan makanan itu ke mangkoknya dia yang biasa dia makan di rumah. Jangan di depannya dia dikasih liatin, langsung sama aja tuh mama yang mindahinnya. Nuangin itu di depan, jangan di dalam kamar, di luar kamar. Jadi anaknya nggak ngelihat. Jadi dia, wah makanannya yang ini ya, pakai piringnya dia. Seperti itu caranya. Karena anak sakit itu nggak ada yang nyaman. Nggak usah anak sakit, kita itu sakit nggak ada yang nyaman ya. Udah lingkungan baru, masuk rumah sakit, makanan nggak ada rasanya, piringnya membosankan. Jadi, bentar dulu ya. Mas? Jadi gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan pada anak yang makanya Ibu selalu menjelaskan ini banyak sekali perbedaan antara pada saat seorang orang tua membina anaknya. So the parents will always do the best for the children. Jadi orang tua kan selalu apa yang terbaik untuk anak saya itu yang saya lakukan, apa yang saya percaya baik untuk anak saya itu yang akan saya berikan. Gitu ya, nggak ada tuh orang tua udah kasih itu aja biar dia sakit anak saya, nggak ada. Pasti dia mau anaknya sehat, pinter, tumbuh dengan bagus. Gitu ya. Ini lingkungan puskesmasnya ada, rumah sakitnya terfasilitasi, punya BPJS, itu kan berpengaruh kesehatan. Kemudian ini anak nih, everything is blue. Semuanya akan berwarna biru anak laki-laki. Bayi laki-laki itu pasti biru. Anak perempuan pink semua. Dari bandolnya nih, sampai ujung-ujung kakinya itu, yang namanya sepatunya, kos kakinya, bajunya, itu semua pink. Harus kita rubah. Anak kecil itu bisa berwarna-warni. Bisa perempuan bisa berwarna biru. Laki-laki boleh pakai baju warna pink, nggak masalah. Jangan bilang laki-laki nggak boleh pakai pink, kasih aja. Itu nggak masalah kan. Celananya bisa biru gitu kan. Atau warna hijau. Warnanya kasih semua. Mainannya pun anak perempuan jangan dibatasi. Perempuan hanya boleh main masak-masakan, hanya boleh main boneka-bonekaan. Anak itu perempuan bisa juga menjadi teknik mesin, ya kan, insinyur mesin. Kasih dia mobil-mobilan. Jadi seimbangkan antara mainan perempuan, mainan laki-laki. Anak laki-laki waktu kecil anak kasih boneka nggak apa-apa. Boneka misalnya teddy bear, dia suka kan peluk-peluk, dipegang-pegang, terasa nyaman. Boleh dikasih. Jangan lupa kasih juga main-mainannya yang laki-laki. Misalnya mobil-mobilan, kereta-keretaan, pesawat boleh.
Jadi perempuan jangan cuma pokoknya perempuan masak-masakan aja, sama bonekaan, jangan kasih mobil nanti jadi tomboy. Atau misalnya nanti kalau anak laki-laki dikasih boneka makan dia nanti jadi homoseksual nanti kalau gede, enggak juga. Tapi ada faktor itu. Kalau misalnya dari dari kecil dia selalu hanya bermain boneka, dikekerasin oleh ayahnya, temennya, kakaknya, semuanya itu perempuan, ada kecenderungan bisa anak itu menjadi orientasi seksualnya berubah. Dia menjadi lebih feminin karena dari kecil lingkungannya membuat seperti itu. Karena dulu ibu punya pengalaman banyak, teman waktu ibu kuliah S3 di Amerika itu, ibu pengalamannya adalah bertemu dengan segala macam orientasi seksual. Ada yang homoseksual, ada yang lesbian. Jadi kalau misalnya ngelihat cowok ganteng, ibu perhatiin, jangan lihat gantengnya, dia perempuan atau laki-laki orientasinya. Ya, jadi ibu lihat ganteng tuh. Jadi teman ibu kan cowok, dia ternyata homoseksual juga awalnya ibu nggak tahu. Tapi lama-lama dia saya ini homoseksual, ya udah nggak apa-apa. Dia juga baiknya adalah mereka orang-orang baik, ya. Kemudian mereka tidak memaksa, saya kan seperti kamu juga harus seperti itu, enggak. Masing-masing dia menghargai. Jadi kalau jalan bareng, wah itu ganteng ya. Terus hati-hati katanya. Lihat dulu, ganteng sih ganteng, benar berotot. Kalau udah ngelihat mah pokoknya ototnya oke, rambutnya cowok banget, berkumis. Saat dia berbicara nggak ada itu feminimnya, tapi when he says something like I'm a homosexual, berarti dia orientasi seksualnya adalah sesama laki-laki, bukan ke perempuan. Jadi seperti itu. Jadi nanti suatu saat bertemu cowoknya ganteng, berotot, ngomongnya ngebahas bahasan, tapi dia tidak mau berhubungan dengan perempuan, yang laki-laki. Atau yang perempuan, kalau kita kan sering ngeliat perempuan kalau tomboy, cowok-cowok itu pasti lesbian atau apa gitu. Ini enggak. Ya Allah, pas ibu lihat lemah lembut, feminim, cantik, manis, dia sukanya sama perempuan. Ya, jadi jangan kita selalu terdoktrin homoseksual itu pasti kemayu, feminin, enggak. Atau lesbian itu pasti tomboy, laki-lakian, enggak. Ternyata tidak seperti itu. Jadi bukanlah wawasan seluas-luasnya, tapi Anda harus berpegang teguh juga pada agama masing-masing. Gitu ya. Jadi misalnya teman ibu banyak seperti itu, tapi mereka mendukung karena ibu sholat 5 kali sehari kan. Jadi mereka tahu, don't you pray at this time. Jadi dia tahu kalau jam 12-an itu dia lebih sibuk tuh nyari tempat buat sholat gitu kan. You supposed to pray at this hour. Jadi dia udah tahu. Rita bukannya mau sholat ya? Jam-jam segini tuh udah tahu tuh. Atau udah gelap tuh, udah mau maghrib. Antara ada cahaya nggak ada cahaya kan? Udah tahu. Ini biasanya ini anak nih udah ini nih. Rita udah sholat nih pasti. You pray. Oh iya. Dia udah tahu oh iya. Jadi sampai diingatkan ke saya, harusnya sholat kan? Oh maaf, sekarang saya nggak sholat. Kenapa? Lagi halangan. So, ada yang seperti itu. We have excuse for women. If you have your menstruation, you do not have to pray. Oh, seperti itu. Jadi kita saling berbagi kebudayaan kita sama kebudayaan mereka. Atau misalnya ibu selalu mengatakan ibu tidak makan daging babi. Jadi kalau pergi jalan bersama, cara restorannya adalah seafood. Sehingga semuanya dapat. Nggak cuma dia yang makan, gitu ya. Jadi bagaimana budaya itu berpengaruh terhadap seorang dari kecil sampai dia dewasa nanti. Ini contoh kasusnya aja, anaknya ini sakit diare 5 hari sebelum masuk rumah sakit, berat badannya 14. Tidak mau makan, mual, minum makanan. Nah ini yang tadi mempengaruhi budaya. Suka merhatiin itu nggak? Anak kecil nih, coba ibu itin dulu ya. Mana nih ya? Ini, anak kecil itu tidak bisa memegang begini. Ya, dia pegangnya begini. Pasti dia akan menggenggam. Jadi kalau ada minuman dia akan nggak bisa dia gini nih. Dia akan menggenggam begini. Ya, karena motorik halusnya kepalanya nih, otaknya belum terbentuk 100%, sehingga motorik halusnya itu belum bisa. Jadi pasti menggenggam begini. Nggak bisa anak kecil begini. Malah dia
setengah mati megangnya. Makanya anak kecil itu kita latih misahin kancing berwarna. Kancing warna kuning pisahin ke sini. Karena ngelatih ininya ini susah. Tapi harus hati-hati. Kalau kecil-kecil itu, anak-anak itu pastinya masih ke mulut. Ada benda kecil masuk ke mulut. Benda kecil masukin ke hidung, ya kan? Ada benda kecil masukin ke telinga deh semuanya. Kalau perlu dia colokin ke matanya juga gitu. Anak kecil seperti itu. Nanti kalau sakit baru dia buang. Karena dia mencoba semuanya pokoknya masuk ke mulut. Makanya anak kecil banyak yang ngelan biji-bijian, kancing, pulpen semua masuk ke mulutnya, ya kan? Karena memang pastinya oral, dia semuanya ke situ. Nah pada saat Anda melihat anak ini nih, dia pegang tangannya ini kan menggenggam. Jadi untuk anak kecil sudah bisa duduk seperti ini, ajarkan dia makan sendiri, ya. Memang berantakan. Kita orang Indonesia nggak suka berantakan. Nggak mau repot. Jadi kalau sudah seperti ini ini kita nggak suka, ya kan? Aduh Bu, nggak bersihinnya itu loh. Susah, mukanya, bajunya, celananya, lantai, piring, kotor semua. Kalau dia mending disuapin bersih. Cuma sendok sama piring doang yang kotor. Ini kan nggak ada, pipi-pipinya bersih semuanya. Bagus, biarin aja anak itu makan dulu. Tapi kalau belum bisa boleh disuapin. Kalau Anda sudah ngeliat nih anaknya udah ngelempar sana, ngelempar sini, tarik makanannya, suapin dia. Gitu ya. Jadi jangan cuma ingat, Bu kata burutnya harus dimakan sendiri. Lama-lama makannya cuma 1 sendok doang karena yang lainnya dilemparin, jangan. Jadi seporsi kita lihat dia sudah bisa makan sampai mana. Harusnya makannya satu mangkok gitu. Udah setengah mangkok dia udah nggak jelas gitu kan. Udah lempar sana, udah ke belakang. Anak kita nggak bisa duduk tenang kan, lempar sana sini. Waktunya disuap, ambil mangkoknya suapin. Gitu ya. Jadi jangan dimandiriin belum waktunya. Kita kasih waktu untuk belajar. Selanjutnya kita penuhi kebutuhan gizinya, gitu ya. Ini yang kita nggak suka. Nih, bayang nggak sih ibu-ibu ngebersihin anak kayak gini nih tiap hari 3 kali, 4 kali, 5 kali sehari? Capek kan? Itu membuat kita udah suapin aja deh daripada repot. Nah, kalau misalnya orang yang dari negeri Cina, dia jadinya pakai sumpit. Jadi bagus motoriknya karena dia terbiasa. Nah ini kita Indonesia nih, ya kan? Pakai sendok, kemudian lihat tangannya, lihat nggak tangannya? Dia ngegenggam kan? Nggak seperti cara kita pegang sendok yang benar, karena dia taunya menggenggam. Nah, usia seperti ini gimana? Jadi kalau seperti ini adalah untuk mengajarkan dia itu nasinya dibulet-bulet, kayak bola-bola kelereng. Kelereng sih kekecilan ya, kayak bola apa ya? Di atasnya kelereng deh. Bulet-buletin, kemudian sayurnya potong-potong, yang kecil sekali, jadi dia bisa pegang. Sama dagingnya juga dikotak-kotakin, jadi dia makan. Jangan pakai sendok, pakai tangan. Jadi dia belajar menjepit berat ininya, nasinya dia ini kan, diambil tuh masuk. Kemudian ngambil ikannya gitu. Terus kuahnya gimana Bu? Suapin aja. Kan kita lihatin anak yang nggak kita tinggal. Kasih suapin biar dia enak makannya, ya. Itu caranya. Ini sosial ekonominya dia bisa beli apa. Kemudian diharapkan dengan misalnya Anda seperti ini kan, otomatis pengetahuan Anda akan lebih tinggi dibandingkan teman Anda yang cuma sampai SMA. Ya kan? Anda sudah belajar nih, oh saya dapat antropologi dari Bu Rita, Bu Paula, Bu Nur Halimah, kemudian Bu Dahlia. Ini loh yang namanya kebiasaan itu atau antropologi itu. Jadi otomatis akan lebih baik dalam memilih gizi dan perilakunya akan lebih diharapkan lebih mendukung pada kesehatan. Atau pengolahan makanan yang kurang bagus, atau pemilihan bahan makanan yang kurang bagus. Misalnya selalu banyak sayurnya, tapi proteinnya kurang. Jangan lupa protein tinggi, gitu, ya. Karena anak kecil butuh protein tinggi untuk kebutuhannya. Sama anak kecil itu pasti nggak ada yang menolak permen atau es krim. Semua pasti nempel Anda kasih itu. Kenapa? Tubuh anak itu selalu mengatakan saya butuh glukosa. Karena dia lari sana, lari sini. Sehingga otomatis tubuh berespon dibutuhkan glukosa yang tinggi. Makanya dia akan suka yang namanya manis-manis, suka yang namanya, apalagi yang dingin itu cinta mereka. Jadi
banyak yang namanya pedofilia kan, anak-anak ngasihnya permen karena anak itu nempel sama permen, gak ada yang mau dikasih es krim ya. Jadi memang anatomi fisiologi anak itu adalah membutuhkan glukosa yang banyak karena dia beraktivitas berlari ke sana kemari ya. Ini mana tadi ibu ini? Oh ya, yang di sini tadi makan. Nah, satu lagi, suka merhatiin nggak odong-odong? Suka ada yang ngeliat odong-odong nggak? Kalau sore-sore tuh jam-jam 3, jam 4 udah mulai tuh biasanya habis sholat asar. Lihatin nggak anaknya? Banyak anak-anak kan biasanya sama ada pengasuhnya sebelahnya. Apakah pengasuhnya, neneknya, ibunya, tantenya, siapapun pasti ditemenin. Nggak mungkin dilepas. Lihatin, pada bau mangkok nggak itu? Iya kan? Jadi sambil sambil naik odong-odong tuh disuapin gitu kan, disuapin. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Biasakan anak duduk begini nih. Duduklah di tempat duduk makan. Karena pada saat nanti dia di rumah sakit, dia taunya kalau saya mau makan itu saya harus jalan-jalan naik odong-odong dulu baru bisa makan. Atau misalnya sore-sore biasanya itu suka digendong tuh anaknya, didorong naik kereta-kereta sambil disuapin. Nah, itu kan anak terpola. Makan itu harus jalan-jalan. Coba Anda bayangkan di rumah sakit, anaknya sakit, dibawa jalan-jalan ke rumah sakit. Semua kuman yang ada di rumah sakit itu nempel ke anaknya jadinya. Jadi infeksi nosokomial, jadi nggak boleh ya. Jadi diajarin keluarganya, saudaranya, kalau ngasih makan anak, minta anaknya duduk. Apakah duduk di lantai, di kursi, sehingga dia terpola, makan itu harus duduk, bukan jalan-jalan. Ya. Kemudian, ini tadi ngomongin diet ya, nutrisinya. Pengkajiannya itu ABCD, jadi ada anthropometric measurement, biomedical, clinical science, sama dietnya. Kemudian ini riwayat dietnya, pola makan. Ada yang anak milih-milih, picky eater. Enggak ini, cuma mau satu misalnya. Oh, yang ibu ingat tuh dulu. Apa ya dulu? Upin Ipin ya? Sukanya paha ayam ya itu, Upin Ipin. Anda bisa bayangkan ya, semua yang Upin Ipin itu penggemar pasti mintanya kalau ketemu ayam, paha ayam, ya kan? Karena dia ngelihat dari paha ayam itu, oh kalau Upin Ipin makanya yang ini nih, aku juga mau yang itu. Itu jadi kebiasaan, nggak apa-apa sih mau yang mana aja dia pilih, yang penting dia makan kan. Nah, itu jadi iklan itu bisa atau lingkungan itu bisa mempengaruhi pada kebiasaan ya. Jadi kalau misalnya acara TV kita pilihkan yang bagus. Upin Ipin bagus tuh. Sederhana, mengajarkan banyak kehidupan. Kemudian yang itu ibu bisa ngeliat sendiri nih. Banyak sekali kok anak-anak sekarang mintanya paha gara-gara Upin Ipin tuh paha goreng gitu kan. Karena terbiasa melihat, oh iya kalau Upin Ipin makannya pasti ayam goreng pahanya gitu kan, bukan dadanya, bukan cekernya atau kepalanya gitu kan. Jadi pilihnya adalah pahanya. Kemudian ini hanya riwayat kesehatan aja, berat badannya dia semakin tinggi atau semakin menurun selama beberapa bulan terakhir. Penyakitnya sebelumnya apa? Misalnya ada sakit kanker, diabetes, atau misalnya tipes atau paratipus. Kemudian ini penyakitnya sama ya, riwayat obat-obatannya, dapat aspirin nggak atau anti kanker. Anti kanker itu suka ini jadinya apa? Sariawan bibirnya. Jadi kalau ada yang kemoterapi, nggak usah anak-anak, orang dewasa itu otomatis merusak ini mukosa. Jadi susah makan karena sariawan. Jadi kalau ada yang sakit kanker seperti itu, dia mau makan apa, kasih aja. Apapun yang dia mau, kasih. Kenapa? Untung mau makan. Kalau nggak ada yang bisa masuk. Nah, sekarang pemeriksaan fisik. Rambut. Kalau rambut, kita lihat mengkilat atau enggak, rontok atau enggak. Kalau suka nyisir kan? Yang cowok biasanya jarang nyisir sih, cuma tangannya doang digini-giniin. Atau gimana, Saki suka nyisir nggak? Saki biasanya harus nyisir, soalnya rambutnya keriting, biar rapi. Nah, ngelihat rambut ini rontok atau enggak, Anda jangan lihat di sininya, tarik di depan atau di atas. Nggak boleh, tariknya di pelipis. Sini. Pelipis ini rambut paling kuat. Dulu kan waktu SD suka ditarik rambutnya sama guru di bagian sini. Cuma sakit kan? Karena ini akarnya yang paling kuat di pelipis. Jadi kalau misalnya Anda mau mengkaji, jangan jadi yang Ibu bilang, aplikasikan ilmu diri sendiri. Coba semua tarik rambutnya bagian pelipis. Jangan kenceng banget ya, tarik aja rambut Anda.
Rontok nggak? Kalau 1, 2 nggak apa. Kalau sampai Anda ini banyak yang rontoknya, berarti rambut Anda rontok. Ya. Jadi kalau kenapa di sini ini yang paling kuat? Coba kalau Anda lihat bapak-bapak nih yang botak-botak nih ya. Yang botaknya di sini kan? Kepala. Ini yang paling mudah rontok. Nggak ada di sini nih. Di sini bapak-bapak itu botaknya di sini nggak ada. Ada rambutnya botak, cabangnya banyak. Iya kan? Karena di sini nih yang paling kuat nih. Ini yang paling kuat. Jadi kalau di sini sudah rontok, Anda tarik gini, wih banyak sekali yang ikut. Artinya ini sudah rontok. Pasti di atas nggak usah ditanya, nggak usah dipegang, dia rontok sendiri. Itu ya caranya untuk melihat kerontokan rambut. Kemudian kita lihat konjungtiva nih. Konjungtiva sekarang yang perempuan cowok boleh ngambil kaca ya. Kita lihat gimana cara melihat konjungtiva. Jadi konjungtiva itu jempolnya semua. Jadi nanti Anda ketemu pasien pakai jempol kayak gini. Nah, jempolnya tarik ke sini, taruh di sini, lihat ke atas. Oh ya, lihat ke atas ya. Nih, jadi pada saat melihat ke atas, Anda akan melihat mata putih kan, mata putih yang kalau sekarang kan kelihatan mata putih Ibu. Jangan mata putih ini yang kelihatan sklera, tapi yang di atas ini, melihat ke atas di bawah sini yang harus dilihat. Kenapa? Karena kalau sekarang Anda semua melihat sklera Ibu, yang Anda lihat adalah sklera yang sudah kena debu, karena Ibu dari jalan, sudah kena matahari, sehingga warnanya akan kuning-kuning kemerahan. Jadi Bu Rita sakit mata karena merah matanya. Bukan, tadi kena debu. Ini melihat ke atas, yang kelihatan adalah di bagian bawah ini bersih. Karena tidak terkena sinar matahari, tidak kena debu. Kalau dia berwarna kuning, artinya orang itu sakit hati. Atau berwarna merah, dia sakit mata. Itu caranya untuk skleranya ya. Kalau konjungtiva, lihat nih semuanya bisa ambil kaca ya. Lihat di bagian bawah sini nih. Lihat semuanya. Punya Anda warnanya apa? Pink, merah, atau pucat? Kalau berwarna pink, artinya Anda sehat. Kalau pucat, Anda anemia. Kalau merah, Anda sakit mata atau bintitan di situ. Ya. Jadi seperti itu. Nah, yang suka dulu kan kalau di kelas itu dulu akan ketemu langsung ya. Ibu bisa langsung lihat. Oh, ini karena kan Anda dikasih tahu pink, merah, pucat. Bu, buat saya itu sama semua. Ini yang mana sih yang pink, yang mana merah gitu kan. Nah, kita lihat kalau misalnya merah itu kan ketahuan ya. Tapi kalau pucat itu agak-agak ke putih-putihan sih. Jadinya mukanya juga pucat, itu anemia artinya. Dan sering Ibu dapat waktu Ibu kaji nih. Satu anemia, kenapa? Perempuan. Perempuan yang sering. Kenapa? Perempuan menstruasi setiap bulan. Jadi dia anemia. Makanya sebenarnya nggak usah mau anemia atau nggak anemia. Setiap minggu semuanya minum pil tambah darah. Setiap minggu satu. Satu aja. Nanti saat menstruasi minum setiap hari. Jadi kenapa anak perempuan itu prestasinya turun? Karena satu, dia kekurangan oksigen. Kekurangan darah. Sehingga ngantuk. Jadi di kelas pun enak ngantuk ya kayaknya. Kan kelihatan sama dosennya itu siapa yang kayak gini tidur gitu kan. Siapa yang pura-pura serius gitu. Siapa yang serius beneran. Kalau terus sih nggak apa-apa. Artinya dia ngantuk. Yang nggak baik kan kalau ngobrol. Jadi biarnya Ibu kalau mahasiswanya tidur kelas Ibu biarin. Kenapa? Capek, anggap aja semalam dia belajar kali ya. Walaupun mungkin aja kalau cowok habis nonton bola gitu kan. Apalagi sekarang nonton bola. Anggap aja dia habis belajar. Jadi nggak usah dibangunin, biarin aja siang. Ya, karena dia tidak mengganggu orang lain. Kecuali yang ngobrol kan dia mengganggu orang lain. Itu yang lebih penting. Jadi seperti itu ya cara mengkaji. Kemudian kita lihat apalagi tadi ya. Bibir sama ya, gampang, lidah. Yang ini nih. Sekarang ini semuanya telunjuk. Gini nempetin. Tempelin. Kuku sama kuku, ujung kuku sama kuku ya. Ini nih. Lihat nggak? Sekarang di sebelah sini nih, ada selanya nggak? Harus ada selanya. Ada yang nggak punya selah? Kalau nggak punya selah, Anda sakit paru-paru atau sakit jantung. Jadi sekarang lihatin.
Pasti harus ada selanya. Lihat depan mata, jangan kayak gini, nggak kelihatan kalau ke bawah. Ini lurusin sama matanya. Ada sela nggak nih? Di sini nih harus ada selanya. Ya. Ini kalau Anda lihatin kayak gini kukunya, kuku Anda itu cembung. Kayak gini. Ya kan? Kalau rata, itu namanya jari tabuk. Orang sakit asma yang lama, orang sakit jantung, ininya rata. Nanti suatu saat Anda ketemu di pasien yang seperti itu. Nih, Bapak, kukunya rata. Sakit orang itu pasti. Ya. Kenapa? Kekurangan oksigen sehingga anatomi tubuhnya membentuk datar untuk ini. Karena ketarik ya, si kekurangan oksigennya. Sehingga ini kukunya yang cembung ke atas, dia lurus. Makanya disebut jari tabuk. Nanti Anda lihat itu orang sakit-sakit kayak asma yang lama, sakit jantung itu kan seperti itu, ya. Jadi Anda perhatikan kukunya. Kalau kukunya juga kalau ada kukunya agak panjang terus Anda tepuk patah, itu nggak bagus juga. Ya, gampang patah rapuh, kekurangan gizi dia. Atau misalnya mungkin karena kita di Indonesia kita dapat vitamin D yang banyak ya. Ini kan kuku Anda kita semua tuh keras ya. Ternyata pada saat orang punya 4 musim itu kukunya lembek, gampang ditekuk. Ada kuku seperti itu ya. Dia kekurangan kalsium. Jadi kalau untuk mengeraskan dia pakai kuteks yang bening sehingga dia tebal. Jadi ada yang kayak pelapisnya itu sehingga kukunya menjadi keras. Jadi bukan kuku yang asli. Jadi kalau ibu dia kukunya panjang nggak dia pakai, ibu giniin apa ujungnya itu langsung klik gitu. Sudah lembek gampang patah ya. Jadi kita bersyukur ya di Indonesia ya, vitamin D nggak diminta juga berlimpah, tinggal jalan aja ke depan itu sudah dapat vitamin D gitu ya. Di sana kan susah. Jadi syukur yang ada nih kukunya tolong dipelihara. Dapatlah vitamin D berjemur ya kalau pagi-pagi biar bergizi. Kemudian kita lihat elastis kulitnya. Jadi kalau orang itu kekurangan cairan kita gini nih, coba deh ambil. Nih. Cubit, jangan cubit kenceng ya, cubit aja. Balik ya kulit ibu nih, jadi begini nih. Langsung balik kan? Artinya turgor kulitnya bagus. Kurang dari 3 detik kembali lagi. Nah di situ, kalau orang dehidrasi, ini ibu tarik kayak gini nih, lambat banget baliknya seperti ini. Jadi lebih dari detik buat balik. Jadi ini kan langsung nih, kan? Kalau dia gini, apalagi kalau cuma nenek-nenek Anda gini ya, nggak balik-balik bu. Kulitnya, iya. Jadi nenek-nenek dehidrasi terus jangan. Jadi kalau nenek-nenek sama bayi itu bukan di sininya, tapi di perutnya, samping udelnya, umbilikusnya. Itu yang ditarik di situ. Karena di situ lemaknya banyak sehingga tidak terpengaruh dengan elastis kulitnya. Ya, itu caranya. Terus kita lihat kapilari refill-nya. Ini apalagi orang perdarahan nih. Lihat nih, ujung kukunya nih. Kuku nih ya. Ujungnya, Anda tekan sampai pucet. Pucet nggak kalau ditekan? Sekarang lepasin. Berapa detik dia merah lagi? Kalau normal sih sedetik langsung balik. Balik nggak dalam 3 detik? Kalau dalam 3 detik tuh nggak balik-balik juga. Masih pucet lama gitu baru merah lagi. Orang ini banget artinya. Dia bisa perdarahan barat. Karena harusnya terisi dengan darah lagi. Itu nggak balik-balik darahnya. Mesti ada yang salah. Gitu ya. Jadi gitu cara untuk seperti itu. Otot kelihatannya, ototnya lembek banget. Ini pemeriksaan laboratorium, hemoglobinnya atau albuminnya. Tadi hemoglobinnya HB yang anemia itu HB-nya kurang dari 12. Jadi kelihatan kalau pucat nggak usah ngelihat konjungtivanya, kulitnya udah kelihatan. Ya. Kemudian ini masalah keperawatan. Jadi masalah keperawatannya coba lihat buku SDKI ya. Jadi kita sekarang sudah dibeli karena nanti Anda pakai selama kuliah. Nanti udah bekerja pun Anda tetap pakai ya. SDKI, SLKI itu nanti dicari. Banyak kok di internet ada sekitar berapa ya?
50.000 kemarin mahasiswa Ibu dapat 3 paket. Ya. Kemudian, sorry Ibu kedengaran nggak? Kok Ibu jadi nggak dengar apa-apa ya? Ini Ibu kedengaran. Dengerin ya. Nah, ini masalah keperawatan misalnya resiko defisit nutrisi. Tadi PowerPoint-nya kan sama yang kelas A, B ya. Jadi tadi itu A, B itu masalahnya itu dia adalah gangguan nutrisi. Nah, itu udah nggak ada masalah keperawatan seperti itu, tapi adalah resiko defisit nutrisi atau berat badan lebih atau obesitas. Ya, jadi ini masalahnya yang kita lihat dari SDKI. Kemudian ini diagnosanya sama, nanti tinggal dibaca aja ya. Evaluasi. Nah, sekarang kita lihat misalnya nih, implementasinya kita kasih makan kan, jadi kita kaji, oh anaknya nih kurang makan atau misalnya nutrisinya kurang kan, kemudian sekarang kita lihat kasih makanannya yang tinggi protein. Kita kasihnya adalah daging sapi misalnya, gitu dicincang. Gitu. Pada saat dikasih makan jadi bentuk perkedel. Kok nggak dihabisin ya dievaluasi, kok nggak dimakan ya? Yang tadi evaluasi kok ini nggak dimakan ya Pak, Ibu, ini anaknya saya nggak makan daging sapi sus. Oh gitu. Oke, alasannya apa? Ada yang kelewat dong tadi depan makanan yang tidak dikonsumsi misalnya. Karena saya agamanya agama Hindu. Oh baiklah. Jadi Ibu yang bisa dimakan apa aja? Saya bisa selain ini. Oke, kalau gitu bisa kita ganti. Pengganti sapinya adalah daging ayam, telur, atau ikan. Jadi evaluasi seperti itu ya. Sehingga semuanya bisa kita dapatkan asuhan perawatan yang baik untuk anak. Karena anak itu susah. Dia punya maunya sendiri. Orang tua juga punya maunya supaya anaknya dapat yang baik, ya kan? Pasti orang tua kan, pokoknya harus makan ini. Gitu. Anaknya mau nggak mau harus nurut kan, karena sama orang tuanya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari Ibu yang mau tanyain. Jelas sampai di sini? Oke, kalau jelas. Izin masuk, Bu. Kenapa? Ya, saya Siva Kartika, izin bertanya, Bu. Ya. Jadi kan ada kasus orang tua kayak suka nakut-nakutin gitu, Bu, ke anaknya. Misalnya nggak mau makan, terus ditakutin, oh nanti disuntik loh kalau nggak mau makan, gitu-gitu, Ibu. Nah, saya pernah kayak ngasih tahu, kayak memberi penjelasan, jangan kayak gitu, nanti takut disuntik loh. Anaknya nggak mau disuntik kalau misalnya ada imunisasi atau vaksin. Terus tanggapan orang tuanya malah enggak kok, kalau itu mah biarin aja gitu. Malah saya tuh kayak diomelin gitu, Bu. Nah, itu cara edukasinya lagi yang lebih baik gimana ya, Bu? Terima kasih. Jadi benar sih. Nah, Ibu kebiasaan, kebudayaan itu susah ya. Misalnya Ibu kasih contoh sih kemarin. Misalnya Saki harus makan buah 3 kali sehari, kan bagus ya. Berhubung saya nggak sama makan buah, susah banget untuk makannya, kan. Nah sekarang nih, apalagi ada mahasiswa anak kecil gitu kan, anak kecil ngasih pankes ke saya. Jadi pankesnya adalah kalau mau kasih tahu, kasih penjelasan yang lain, bukan jangan takut disuntik. Soalnya nanti jadi susah gede loh kalau atau misalnya jangan negatif. Jadi ayo dimakan, nanti kalau misalnya makan nanti kuat main. Ya kan? Jadi kita kasih effort yang positif. Jadi jangan nanti kalau nggak makan nanti disuntik loh. Jadi bukan punishment. Dan dia jadi takut kan, anaknya nanti aku disuntik gitu, aku makan aja, pas disuntik beneran kan. Ya udah aku udah disuntik mah, jadi aku boleh dong nggak makan. Gitu loh anak-anak tahu dia. Ya. Jadi ngasih tahunya adalah yang positif. Kalau habis ini makan, nanti bisa main ini loh, kuat loh larinya. Nah, anaknya jadi semangat seperti itu. Jadi kayak di rumah kan kami boleh makan, boleh main ini. Jadi boleh main, jadi suka main ular tangga, tapi susunya habisin dulu ya. Nah anaknya langsung habis dia kan, mau main ular tangga kan. Sekarang pintar dia. Mama, atau misalnya, Mama, aku mau minum susu, tapi setelah itu Mama harus main ular tangga. Dibalik sama dia sekarang, gitu loh. Jadi anak-anak sekarang aku mau makan nasi, tapi setelah itu aku boleh nonton ini ya, pintar nawar. Jadi nggak masalah, artinya dia bernegosiasi dan kita berikan adalah yang positif.
kalau misalnya nih banyak makan wortel, nanti matanya bagus loh, nggak minus karena suka sum. Anak kan ya. Jadi biar aku nggak pakai kacamata nanti aku harus banyak makan ini dong, makan sayur ya gitu. Jadi nanti kalau misalnya nggak makan sayur nanti matanya buta gitu. Memang sih bisa gitu. Tapi kita kasihnya yang positif. Jadi reinforcement, the way that you explain to them is positive. Jadi apa yang kita jelasin? Yang positifnya yang dikasih. Kalau makan sayur nih nanti matanya berbinar-binar loh gitu, berkedip-kedip kayak gini. Gitu ya. Memang sih anak-anak yang begitu ya. Nanti matanya berbinar-binar kayak bintang di langit. Kan suka dia. Boleh. Tanya, boleh juga nih harus diituin dikit gitu ya. Di angan-angannya lebih tinggi dulu. Jadi jangan punishment. Jadi ajarin ke orang tua, ajarinnya adalah jangan yang hukuman. Misalnya, kalau tidak makan digigit nyamuk, salah. Kalau tidak tidur ya digigit nyamuk, kan hukuman itu sebenarnya. Jadi kalau kita menjelaskannya adalah kalau tidak tidur, misalnya, ini bangunnya telat loh, nggak bisa main, ya kan? Kalau bangunnya cepat, nanti bisa cepat main loh sama teman-temannya. Tidur dia pasti, karena kita memberikan apa yang dia suka dan membuat dia menjadi mengerti gitu loh dampak positifnya kalau dia mendapatkan itu. Sama yang lain yang ke lingkungan yang lain pun seperti itu, bukan hanya orang anak kecil yang kita ajarin, tapi ke siapapun. Kalau misalnya Anda memberikan info positif, berikan yang positif, bukan yang negatif. Nanti kalau misalnya Anda nggak ngikutin kuliah, nanti nggak lulus loh. Jadi ibu nggak bilang seperti itu. Nanti kalau Anda nggak ikutin kuliah ibu, Anda nggak lulus. Bukan itu yang dikasih. Kalau Anda ikut kuliah, Anda pengetahuannya jadi lebih bagus dibandingkan orang yang tidak ikut kuliah, ya kan? Baru diganti. Coba cari belakang aja ibu. Ya, gitu ya. Jadi cara berbicara itu berpengaruh terhadap dampak orang lain. Jadi memang apalagi kalau misalnya Anda masih kecil, masih dulu juga saya ngasuh, sekarang udah berani ya ngasih tahu gitu. Banyak seperti itu. Ya sih memang. Apalagi orang tua itu susah merubahnya. Tapi pelan-pelan. Nih dari yang saya pelajari seperti ini. Jadi sebetulnya bisa diterapin ya supaya lebih bagus lagi. Gitu. Jadi nggak makan nanti disuntik loh, nanti itu. Jadi saya juga tegur keluarga yang jangan dibilang jangan nanti disuntik, nanti divaksin itu susah tuh anaknya nanti karena dia selalu takutin jangan disuntik. Tapi kasih tahunya nanti habis ini bisa main, langsung habis tuh makanannya pasti. Boleh main tuh setelah ini. Sama kalau mau pilih baju, jangan ditanya mau pakai baju apa enggak, jangan. Mau pilih baju merah atau kuning? Ini harus milih, harus pakai baju kan? Anak kecil nggak mikir. Dia pokoknya, apalagi umur 1-3 tahun. Enggak. Mau makan enggak. Mau ini enggak. Mau mandi enggak. Mau tidur enggak. Semua jawaban itu enggak. Nanti ada ketemu tuh anak itu semua jawaban enggak gitu kan. Jadi tekniknya jangan pilih mau atau enggak. Biru atau kuning. Mikir kan. Biru jadi. Karena dia memilih. Jangan enggak. Jadi kalau misalnya dikasih pilihan, dia akan milih. Mau yang mau kacang atau mau buncis, mau daging, mau ayam atau mau telur, dia akan milih. Anak suka milih. Jadi kita kasih pilihan dan dia terbiasa untuk memilih, bukan ditentukan. Udah makan telur aja, makan ayam aja enggak. Dia aku mau telur aja, aku mau ayam aja, ayam goreng. Nah itu. Mudah-mudahan jelas. Ya, ada lagi nggak yang mau tanyain? Bu, saya izin bertanya. Ya. Jadi sebelumnya saya Hertinaya Indiaswari. Sebelumnya mohon maaf ya Bu kalau pertanyaan saya itu kayak agak keluar dari materi. Saya izin bertanya. Jadi saya kan punya banyak keponakan anak kecil gitu ya Bu. Ya. Dari mereka kecil tuh mereka kayak dipaksa dewasa gitu Bu, kayak misal kayak udah gede udah nggak boleh nangis ya kayak gitu. Kayak mungkin ada dari beberapa saudara saya tuh kayak cowok itu nggak boleh nangis, sedangkan kan kalau kayak gitu nanti jatuhnya dia kayak nggak punya istilahnya, nanti
pada besarnya tuh kayak dia jadi kayak susah untuk menggambarkan emosinya Bu kalau menurut saya. Dan itu tuh kayak cantuman ketika udah gede nggak boleh nangis, yang kayak gitu tuh kayak udah jadi budaya Bu. Jadi semua orang tua tuh jadi kayak menjadikan itu sebagai emang harusnya kayak gitu, yang kayak gitu Bu. Jadi menurut Ibu sendiri tentang tanggapan Ibu terhadap itu bagaimana? Banyak ya, cowok nggak boleh nangis loh, makanya cowok kalau nangis itu kayaknya gengsi itu udah jatuh banget ya. Kalau perempuan nangis bombay bertisu-tisu kotaknya itu nangis nggak apa-apa. Nah itu kan yang harus kita belajar. Kalau nangis ya kita bukan mau mengatakan nggak. Ya. Kemudian boleh nangis aja dulu, nanti setelah itu kita diskusi. Ya. Udah nangis aja dulu nggak apa-apa. Nanti habis nangis kita ngomong maunya apa yang bikin nangis gitu loh. Jadi memang harus terapeti. Nangis aja. Ayo udah selesai belum nangisnya? Kalau udah selesai, ayo kita ngobrol mau apa? Aku mau permen gitu kan. Nah kalau mau permen, kalau nangis dapat permen nggak? Enggak kan? Coba bicara. Aku mau permen. Nanti kita lihat boleh atau enggak gitu. Jadi cara komunikasinya. Jadi kita kan maunya jangan nangis, tapi kita nggak tahu ada masalah apa sih sama anak ini sampai dia nangis gitu. Jadi kita lihat ya udah mau nangis aja dulu. Nanti setelah itu apa yang bikin nangis. Kemudian kita ajarin dengan menangis didapatnya yang diinginkan. Enggak kan? Jadi ngomong aja. Jadi ajarkan anak berbicara cara dia mau apa sih? Jadi jangan ditanya nggak boleh nangis gitu kan. Tanya mau apa sampai nangis gitu ya. Jadi cara berbicaranya mungkin ya, cara komunikasinya diperbaiki. Jadi sama keluarga ibu pun nggak boleh nangis, tanya ada apa nangis gitu. Nangis ya? Gitu kan. Ngamuknya gitu. Lagi sedih kali ya. Sini yuk dipeluk aja dulu gitu. Harus itu. Nah, apa sih nangis? Jatuh tadi ini berdarah. Sini diinin ya gitu kan. Dibersihin. Nah, gitu cara. Jadi memang butuh kesabaran ya. Karena kita terpola jangan nangis deh nanti itu, apalagi yang cowok nggak boleh nangis, cowok harus kuat gitu. Jadi mau nangis aja dulu lah, nanti setelah itu kita tanya mau kenapa gitu caranya. Karena kan memang anak kecil bahasanya nangis kan, kesenggol nangis, jatuh nangis, minta ini nangis, itu bahasanya dia. Jadi pelan-pelan kita ajarin cara komunikasi dan kita ajarkan kalau nangis nggak akan menyelesaikan masalahnya, tapi kalau mau nangis dulu, nangis aja dulu. Nanti setelah puas, nanti kan dia berhenti dulu gitu, aku mau itu gitu. Dapat pokoknya langsung senyum kan, padahal itu tadi tuh air matanya masih menetes itu Anda bisa lihat, tapi dapat permennya langsung tersenyum dia gitu ya. Jadi kalau anak nangis wajar, cuma cara komunikasi kita menghadapinya aja seperti apa itu kali ya. Ada lagi nggak? Itulah gunanya kita yang sudah dapat ilmunya, pelan-pelan kita ajarin ke keluarga, kita aplikasikan ke keluarga gitu ya. Karena mereka nggak dapat ilmu ini, yang dapat itu kita. Dan ilmu ini kita terapkan pada diri sendiri sama orang terdekat dulu, jangan langsung pasien aja nanti saya ngajarin Bu. Itu keluarga berantakan nggak diajarin gitu. Ajarin keluarganya. Ya. Sama nanti kan Anda dapat alat tensimeter, apa segala macam. Tensilah itu keluarga, bapak, ibu, kakek, nenek, tetangga, tante-tante yang ada di situ. Mereka senang, aku tensinya ternyata tinggi ya, gitu. Ternyata saya hipertensi ya. Udah berarti gimana dong? Makanya seperti ini. Ke puskesmas saja deh, dapat obat gitu ya, supaya nggak ini gitu. Ya, mereka kan senang. Karena ilmu Anda bermanfaat untuk mereka juga, bukan untuk pasien aja gitu. Kalau ibu sih menerapkan diri sendiri kayak dulu ya, pengalaman ibu gerontik, Anda nanti dapatnya di ujung sih. Mungkin karena sudah jenuh ya, itu semester akhir, ibu sudah tahun keberapa ya, 1 semester terakhir, udah jenuh semuanya, udah capek, udah bosen. Dapat teori nenek-nenek, kakek-kakek kan tambah bosen kan. Cuma berhubung di rumah ibu itu nenek ibu suka datang. Jadi ibu baca teorinya, orang tua lansia suka tidur cepat tapi bangunnya tengah malam. Bangun pagi pasti. Bener tuh. Jadi saya baca teori, ternyata pola tidurnya adalah non-REM-nya itu yang berkurang, REM-nya itu nggak tercapai. Sehingga intensitas tidurnya itu akan berbeda. Kemudian nenek-nenek itu suka lupa. Tadi udah disuruh makan, itu kok dia bilang, itu kemana ya? Tadi saya belum makan tuh.
ternyata itu otaknya itu sudah ada perubahan degenerasi. Seperti itu. Atau misalnya ngomongnya nih, aduh Nek, saya tuh udah ngomong tuh, udah di kuping masih nggak dengar juga gitu. Pendengaran mereka sudah berubah, tidak seperti itu. Jadi ngomongnya pelan. Nenek udah makan gitu. Terus nenek udah makan belum? Kan nggak boleh seperti itu. Nenek udah makan. Jadi mereka baca buku udah makan. Oh, makan. Udah tadi. Oh, oke. Udah makan belum? Jadi jangan tinggi, dia kadang harus tinggi, tapi ini pelan. Jadi dia membaca mulut. Oh gitu tadi. Di situ ibu mendapat nilai yang paling tinggi di kelas. Kenapa? Pada saat orang lain mendapatkan, bosan kan? Orang lain mendapatkan semuanya di bawah 50, ibu nilainya berapa? 88 sendirian. Jadi dosennya bingung. Ini mau diangkat, ibu nilainya jadi lebih dari 100, atau mau diturunin, yang lainnya semakin nol jadi nilainya. Gitu kan? Sampai ibu bilang, kok Rika bisa tahu semua ini? Saya belajar dari pengalaman. Nenek saya seperti, oh ternyata gitu teorinya ya. Dari situ makanya ibu tekankan, Anda dapatkan ini, aplikasikan. Oh iya, kalau saya nih anak kecil ngomongnya kayak gitu. Oh nanti saya ajarin deh ke ini, ke seperti gitu. Oh nggak boleh kayak gitu ya caranya. Oh gitu. Sekarang semua coba anak kecil gedein kukunya. Oh iya, kamu kok kukunya kayak gitu loh. Ini kok itu kurang makan ya, kurang ini nih anemia gitu. Periksa semua di rumah. Bapak anemia ternyata gitu loh. Jadi gitu caranya ya. Nah, ilmunya pakai. Jadi jangan cuma dihafal. Pakai ke diri sendiri, pakai ke keluarga, ke tetangga, mereka senang. Gitu ya. Jadi pengalaman ibu juga ibu bagi seperti ini karena ibu sudah melewati, ibu sudah berkali-kali sekolah, berkali-kali merasakan sebagai mahasiswa. Jadi kalau ditanyain, ya itu mah udah lewat, Cing. Udah level ibu mah ada mau copy paste. Itu dulu juga udah pernah. Jadi belum suka, pasti copy paste. Ya kan? Iya, jadi kalau semuanya dikebulin, mereka juga udah pernah kuliah, udah sampai S2, S3 kan, ya udah lewat nih, udah nggak cocok lagi dikebulin. Ininya dosennya dulu pernah ngelakuin soalnya, gitu. Jadi udah tahu rahasianya, pasti begini. Jangan diulangin karena dulu nggak boleh seperti itu, gitu loh. Ada lain nggak? Jelas ya? Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Aplikasikan ilmu ini. Jadi selalu dimanapun Anda dapat ilmu itu, cobain ke diri sendiri. Nanti Anda dapat misalnya tadi menstruasi. Itu masa subur, masa menstruasi. Itu ibu lakuin. Oh ternyata ibu menstruasinya nggak teratur ya gitu. Bulan ini tanggal segini, bulan ini tanggal segini. Oh ini teratur ternyata bulan ini. Jadi ibu belajar dari situ. Gitu caranya. Apalagi kesehatan nggak semua orang tahu. Ya. Kalau gitu mungkin sekian saja. Udah dipoto belum? Izin menjawab, sudah Ibu. Oke, kalau gitu sekian saja. Semoga Anda semakin mengerti tentang transkultural ya, budaya yang harus hargai orang lain dan kepercayaannya, tapi harus Anda bantu supaya menjadi lebih baik lagi ya. Wabarakatuh, selamat siang semuanya dan selamat istirahat. Terima dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.